tahu hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Video tadi menggambarkan suatu pola pikir atau perilaku masyarakat zaman modern hari-hari ini yang banyak kebolak-baliknya pemirsa. Tapi kami berharap, semua yang di studio ini berdoa dan berharap pemirsa setia Go Healthy adalah pemirsa yang bijak sehingga menempatkan kesehatan sebagai prioritas dalam kehidupan Anda. Saya Coki Sitohang kembali lagi menjumpai Anda dengan penuh sukacita di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yang bertugas pada hari ini adalah Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Syaputra. Halo. Hai Bang Coki. Salam sehat. Salam sehat. Dan seorang praktisi seni berbicara di depan publik dalam asosiasinya dengan program pelatihan yang sampai usia 71 tahun ini masih bugar dan fit adalah senior saya, Ibu Heni Ratam. Halo Ibu Heni. Halo. Jadi Senang bagaimana juga kondisinya sekarang? Alhamdulillah, saya karena baru saja cek keseluruhan jantung saya bulan Juni kemarin. Ternyata kondisi fungsi jantung saya dengan usia saya itu ada imbangan yang lebih baik. Mungkin mesti disebutkan kali, kalau Bu Heni ini adalah pasien pertama yang menjalani bypass di Indonesia. Ya, gitu betul. Ya. Pasien pertama Tahun di berapa Indonesia. itu? Tahun 91. Wow, waktu itu usia Ibu Usia berapa? 35. Ibu Heni akan berbagi mengenai apa yang menjadi tantangannya dalam menjaga kualitas kesehatannya. Apakah benar semua rapornya biru atau ada rapor merahnya? Kita cek dulu profil dari Ibu Heni Ratam berikut ini. Heni Ratam, seorang pembawa berita senior yang dulu wajahnya selalu terpampang di televisi. Grup musik rock asal Inggris, Def Leppard, semalam tiba di Bandara Soekarno-Hatta guna melakukan tour promotion di Jakarta. Ketika usianya masih 35 tahun, Heni sudah didiagnosis mengidap penyakit jantung dan harus menjalani operasi bypass. Banyak sekali merasakan kelemahan pada jantung, nafas yang terengah-engah, tangan-tangan kebas, kaki juga terasa lemah. Di samping itu juga saya merasakan hipertensi dan juga kolesterol yang sangat tinggi di atas rata-rata sampai 400. Gula darah saya juga tidak baik sampai 366. Kini Heni bersyukur ia sudah jauh lebih sehat, terutama setelah konsisten dalam menjaga pola hidup sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser.
Saat ini adalah tensi saya sudah normal, kondisi jantung saya dalam keadaan prima. Saya akan jaga selama hidup saya masih berjalan dengan baik. Beliau ini adalah wanita termuda pertama di Indonesia yang menerima operasi bypass. Ya. Waktu itu usianya ibu 35 35 tahun. Wow, ya. Ibu Heni ternyata sudah pakai teknologi laser. Bu, langsung berdampak itu teknologi laser di waktu tertentu? Alhamdulillah. Jadi kenapa saya menggunakan teknologi laser? Saya terus terang interesting itu. Terpaku setelah melihat Go Healthy. Begitu saya melihat pembuluh darah yang pecah itu, di situ saya, ya Allah, ini fisik saya yang terjadi saat itu. Langsung saya nggak mikir panjang, saya ambil, saya pakai, dan saya evaluasi. Ya alhamdulillah, ternyata ada dampak yang positif sekali. Kita tahan sebentar. Main benar atau salah? Ini pernyataannya pemirsa. Ayo kita luruskan kalau ini benar atau salah. Kolesterol tinggi akibat genetik tidak perlu dikendalikan. Gimana Bu Heni? Salah dong. Oh kenapa? Kalau didiamkan makin parah yang ada. Tepat jawaban Bu Heni. Kita mungkin kenalan dulu dengan yang namanya hyperkolesterolemi familial ya. Jadi ini merupakan keadaan di mana ini penyakitnya ini karena genetik. Genetiknya sendirilah yang nanti membuat tubuh kita ini tidak bisa memproses yang namanya kolesterol di dalam darah kita, termasuk lemak darah yang lain. Permasalahannya adalah ketika kejadian ini terjadi, ini kadang-kadang kita tidak bisa ngapa-ngapain, namanya genetik ya kan ya. Kemudian kalau misalkan kita tambahin lagi dari luar, kita pola hidupnya kurang begitu bagus dengan mengkonsumsi lemak-lemak yang tinggi, maka ada dua faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya tingginya kadar kolesterol di dalam darah kita. Kalau misalkan kita perbaiki, yang namanya resiko untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah ini akan jadi 2 kali lipat dibandingkan orang yang hanya punya satu faktor resiko saja. Jadi salah besar jika orang sudah tahu nih familial hiperkolesterolemi dan tidak dikendalikan, maka akan berakibat fatal terhadap yang namanya kualitas pembuluh darah dan kualitas darahnya. Kolesterol tinggi akibat genetik tidak perlu dikendalikan adalah pernyataan yang salah. Kalau merasakan kebaikan, manfaat daripada penggunaan teknologi laser yang ibu sudah pakai, ibu sendiri yang ngomong tadi, saya evaluasi gitu. Ya. Evaluasinya seperti apa Bu? Berdasarkan angka. Saya dari mulai start menggunakan teknologi laser, karena ini kan ada teknis akupunturnya, lalu intranasal, dan itu semua memang ada di badan saya, penyakit itu. Pernah lumpuh, pernah juga saya operasi itu sudah 5 kali operasi. Dari mulai kaki, pergelangan kaki sampai hampir terakhir kepala. Tapi saya alhamdulillah waktu infark bagian otak kanan, saya bisa obatin. Nah waktu penggunaan teknologi laser dari start awal, itu saya selalu mencatat setiap hari. Yang dicatat adalah apa yang dirasakan, dampak di fisik. Akupuntur saya yang terasa. Kebas saya mulai berkurang. Nah setelah itu 30, terus 45, sampai terakhir 60. Durasinya ya Bu? Durasinya. Durasi nah tapi laser. Intranasal, karena kan batas maksimal harus 30. Itu saya lakukan dan memang vertigo saya hilang. Kalau tidur gimana Bu? Tidur bagus. Bangunnya? Bangunnya juga bagus. Bugar ya Bu ya? Bugar. Pemirsa biar tahu nih, dilakukan bypass itu seperti apa sih Bu pengalaman ibu waktu itu? Kenapa saya melakukan bypass saat itu? Memang saya dalam 1 tahun 7 kali anfal. Dan serangan jantung. Serangan jantung. Jadi itu memang uncontrol ya. Nah akhirnya karena ibu sudah mengalami begitu akut, maka harus dilakukan operasi, operasi. Kan? Itu terakhir setelah saya siaran. Nah sebelum itu biasanya operasi bukan karena serangannya berapa kali, tapi biasanya ditanyakan berapa banyak yang tersumbat. Itu waktu itu sampai 89%. Jadi bypass sudah dilewati sejak ibu masih usia muda saat itu 35 tahun. Sekarang di usia 70 tahun nih pemirsa, beliau jalan 71. Sudah pakai teknologi laser, kualitas kesehatan ibu meningkat. Ibu bahkan masih bisa ngajar sekarang ibu ya? Ngajar saya alhamdulillah. Nyupir juga keluar kota masih bisa. Masih bisa. Ibu, kan kalau di dunia pelatihan kita ini kalau ngajar sebagai trainer itu kan, mohon maaf Bu, paketnya kan ada yang setengah hari, ini 1 hari Bu. Full days.
Bisa sampai 3 hari. Berarti tenaganya jelas ya seperti apa, fit gitu loh ya. Aduh, jadi pemeriksaannya juga baik pemirsa berdasarkan angka-angka, dan kenapa bisa seperti itu? Setelah menggunakan teknologi laser, praktisi kesehatan akan bagikan kepada Anda cara kerjanya teknologi laser. Yang pertama adalah kolesterolnya tinggi. Kalau kolesterol tinggi itu apa sih permasalahannya? Darahnya kental. Saya mau kasih lihat gambar darah ya, penampang darah nih, pakai mikroskop kita bukanya. Darah yang normal sama darah yang kemudian tidak normal. Waktu gula tinggi atau kolesterol tinggi kayak Bu Heni, yang terjadi adalah yang namanya darah jadi kental. Harusnya darah kan nggak kental. Harusnya darah itu ya, yang namanya sel darah tuh jalannya sendiri-sendiri. Tapi waktu dia kental, udah nempel sel yang satu dengan sel yang lain. Coba dilihat yang tidak normal ini. Nempel-nempel. Yang paling sering terjadi adalah terjadinya gumpalan atau trombus. Waktu dia masuk di pembuluh darah besar, nggak masalah. Tapi waktu dia masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, dia bisa menyumbat. Nah, di sini teknologi laser juga kemudian membantu. Teknologi laser yang disinarkan ke dalam trombus ini, dia akan menguraikan trombus. Waktu diuraikan, trombus ini pecahkan, terurai. Jadi semua darah bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang paling kecil yang namanya kapiler, yang cuma bisa dilewati oleh satu sel darah. Itu yang paling penting. Ya, pada kasusnya Bu Heni, di sini si trombus ini tadi menyumbatnya di yang namanya pembuluh darah di jantungnya. Jantung kita itu strukturnya ada yang namanya pembuluh darah yang besar, ya, itu ada aorta, kemudian ada pembuluh darah yang kecil yang kita sebut sebagai arteri koronaria. Nah, kalau misalkan dia tersumbat di atasnya, maka akan terjadi kematian jaringan di jantung kita. Inilah pentingnya kita untuk mengembalikan yang namanya aliran darah ke jantung kita gitu. Salah satunya adalah dengan cara kita membypass. Kita ambil yang namanya pembuluh darah yang bagus di anggota tubuh kita yang lain, bisa dari kaki, paha, dan lain sebagainya. Kita pindahkan ke bagian jantung kita. Bagaimana dengan peran teknologi laser pada orang yang memang sudah memiliki permasalahan pada kualitas darah dan pembuluh darahnya. Nah, teknologi laser di sinilah yang nanti akan membantu orang-orang yang sudah pernah serangan jantung untuk mencegah terjadinya serangan jantung berulang. Yang namanya penyumbatan pembuluh darah bukan hanya di jantung saja, bisa terjadi di seluruh aliran darah dan juga di seluruh pembuluh darah termasuk di otak kita. Dengan kita pakai teknologi laser, maka kita sudah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Saat ini juga kita harus pakai teknologi laser sedini mungkin. Itulah penjelasan mengenai cara kerja teknologi laser yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan. Jadi kalau sudah dengar cerita dari Bu Heni, beliau di usia 70 ini masih konsisten menggunakan teknologi laser, harusnya pemirsa juga segera mengambil tindakan. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ini yang sedang saya pakai. Di pergelangan tangan kiri saya adalah alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Penggunaan rutinnya, dokter laser atau AccuLaser ini sehari 2 kali dengan durasi antara 15 hingga 60 menit per sekali pakai akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Kalau angka-angka dari 4 hal ini terkendali, maka harapannya Anda dan saya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Yuk take action pemirsa, segera dapatkan dokter laser atau AccuLaser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Ini adalah nomor resmi dan ketika Anda bertelepon ke kami, maka tim call center dari Gogomall secara profesional akan melayani Anda. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, saya masih bersama dengan wanita muda pertama Indonesia yang mengalami operasi bypass. Pada saat itu usia beliau 35 tahun. Sekarang usianya 70. Berarti waktu umur 35 tahun 1991. Inilah Ibu Heni Ratam yang saat itu masih berprofesi sebagai seorang penyiar di TVRI.
Jadi aktif sebagai penyiar sampai umur berapa? 96 terakhir. Tahun 1996. Waktu tadi kita lihat gambarnya Ya, Ibu dari itu 84. sudah operasi, Bu? Sudah. Ibu punya rasa khawatir nggak saat itu? Bukan khawatir lagi. Keliling kan, ngelihat pasien-pasien yang sudah operasi. Jadi kan Observasi. ya, observasi malamnya itu, besoknya mau badannya itu kan terbuka. Saya lihat banyak kabel kan, didampingi suster, didampingi dokter. Mbak Hen, siap? Insya Allah siap. Bismillah, saya bilang. Ya kalau takut tinggal teriak aja saya. Begitu lihat itu benar, itu besok saya begini. Mulai saya ketakutan. Pemirsa, saya mau kita bernostalgia sedikit yuk. Karena waktu beliau siaran, Dunia Dalam Berita ini khususnya, saya adalah penonton setia dari saya kecil. Betul. Saya mau putarkan cuplikan ini. Kita menantikan Dunia Dalam Berita. Selamat malam. Pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Ruhollah Khomeini, meninggal dunia tadi malam karena menderita komplikasi akibat operasi 12 hari lalu. Yang paling familiar itu bagi saya adalah suara awal musik tadi. Gambarnya itu loh, Bu. Iya. Gambar gedung sepertinya, ada menara, ada Gedungnya TVRI. pelangi. Masih Iya. lama sekali. Tapi kayaknya kita pengen dengar suaranya Ibu ya. Boleh, Bu? Sesekali, Bu. Selamat malam, Dunia Dalam Berita malam ini, tim redaksi kami telah menghimpun berita-berita penting, di antaranya adalah bagaimana kita mencegah untuk penyakit jantung di usia lansia 60 tahun ke atas. Dan inilah berita selengkapnya. Keren, Bu Eni keren. Pemirsa, masih kembali ke topik kita bicara mengenai kesehatan. Kami belum berhenti untuk kasih Anda informasi yang benar, termasuk ini. Tahukah Anda 2 tanda di wajah yang berasosiasi dengan penyakit jantung? Emang bisa kelihatan ya dari wajah? Bisa kelihatan, jadi ada 2 tanda yang memang kita pegang. Ini berhubungan dengan penyakit jantung ya. Ya. Jadi yang pertama sebenarnya nggak langsung di wajah, tapi yaitu di telinga. Ada yang namanya Frank sign. Frank sign itu ada lipatan di cuping telinga. Jadi kalau misalkan bisa dilihat, nah, jadi ini adalah indikasi bahwa adanya resiko yang tinggi untuk penyakit kardiovaskuler. Tapi kalau misalkan nggak punya tanda, bukan berarti oh pasti dia aman, nggak ada kardiovaskuler sama sekali gitu. Nggak begitu ya, nggak dibalik seperti itu. Tapi kalau ada tanda seperti ini, itu indikasi penyakit kardiovaskuler. Satu lagi adalah santelasma. Plak kekuningan isinya adalah gumpalan lemak. Ini menandakan tingginya kolesterol. Ini pun jangan dibalik. Santelasma ini menunjukkan kolesterol tinggi. Tapi nggak punya santelasma bukan berarti kolesterolnya aman. Tetap saja laboratorium harus memberikan kata. Jadi yang tanda-tanda ini sendiri memang dia berkaitan erat dengan yang namanya pembuluh darah yang sudah menyempit. Ini merupakan dikasih contohnya di bagian luar aja gitu. Tapi kita kan tidak tahu keadaan pembuluh darah kita yang ada di bagian dalam tubuh kita. Ya, terutama pembuluh darah jantung, otak, bahkan di yang namanya di ginjal kita. Nah, kalau pembuluh darah kita menyempit, otomatis kan di sini terjadi yang namanya kekurangan pasokan oksigen dan nutrisi bagi sel tubuh kita. Ini tidak bisa kita biarkan. Artinya harus kita rapikan permasalahan pembuluh darah yang menyempit ini. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan teknologi laser sedini mungkin untuk menjaga agar si pembuluh darah ini membuka. Karena peran teknologi laser ini adalah ketika dia menyinari yang namanya pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini akan membuka. Karena ada zat yang namanya nitric oxide yang nantinya sebagai pembuka pembuluh darah yang sudah menyempit ini tadi. Jadi ketika laser ini dia menyinari permukaan tubuh kita, dimulai dari permukaan luar kita yaitu di epidermis, lebih masuk lagi ke dalam dermis, hipodermis, bahkan akan masuk hingga ke pembuluh darah dan otot kita. Ketika dia sampai nih di pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini akan menghasilkan zat yang kita sebut sebagai nitric oxide. Ketika kita pakai teknologi laser ini, nitric oxide-nya meningkat, pembuluh darah kita melebar, aliran darah kita akan lebih lancar lagi. Peran nitric oxide ini ada banyak ya, mulai dari membuka pembuluh darah, melancarkan aliran darah, mencegah terjadinya penggumpalan darah, bahkan sampai di metabolisme tubuh kita pun sebenarnya diatur oleh si nitric oxide ini. Jadi kalau kita mau sehat, mau terhindar dari yang namanya penyempitan pembuluh darah, kita pakai laser. Dengan begitu pembuluh darah kita bagus lagi. Saya tanya dulu, Bu Heni, sekarang kalau bicara kolesterol kan sempat disebut pernah 500. Kalau sekarang berapa? Sekarang kolesterol alhamdulillah 240.
Dan ini angka yang terendah. Terendah seumur hidup. Kenapa bisa demikian? Karena begini pemirsa, teknologi laser ini akan membantu mengeluarkan nitric oxide. Nitric oxide sendiri akan membantu tubuh kita untuk membakar yang namanya gula dan kolesterol. Saya akan kasih lihat ya, sebetulnya kan gula di dalam darah. Kolesterol pun di dalam darah. Jadi kemudian si gula dan kolesterol ini kita bisa masukkan ke dalam sel tubuh kita. Di dalam sel dia akan ketemu sama nitric oxide, ketemu sama oksigen, dia akan kemudian dimetabolisme untuk menjadi ATP. ATP ini adalah molekul yang isinya adalah tenaga. Karena itu juga orang-orang dengan misalkan gulanya tinggi biasanya mengeluh tidak punya tenaga. Kenapa? Nggak ada yang masuk ke dalam sel untuk jadi ATP. Jadi makannya banyak, gulanya tinggi, tapi tenaganya tidak ada. Ini adalah bagian dari fungsi nitric oxide yang kemudian akan dikeluarkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang cukup waktu bertemu dengan teknologi laser. Jadi pemirsa, pola hidup sehat langsung dikerjakan. Betul. Jangan lupa kalau ketemu dua tadi ya, Frankenstein atau kemudian santelasma, langsung medical check up dengan baik. Tambahannya adalah kalau Anda mau sehat, tambahkan teknologi dalam kehidupan Anda. Tambahkan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Apa yang paling berkesan selama ini dari penggunaan laser? Saya melakukan satu analisis terhadap fisik saya. Iya. Oh iya, ternyata tempo sekian saya tidak gunakan, berdampak ini. Kita itu kalau sudah ngajar kan full ya, konsentrasi, fokus. Capek itu, lelah. Karena kan ini kita jalan terus. Betul. Apalagi kita harus komunikasi dengan berbagai tipikal manusia Teknologi heterogen. laser ini hadir kemudian dia membantu tadi lelah Membantu. tadi. Nah pada saat sudah selesai, biasanya malamnya saya langsung pakai. Pakai yang di hidung? Intranasal. Intranasal. Intranasal saya pakai 30 menit. Selesai itu saya panjangin lagi dengan lepas intranasal. Ini keren banget ya Bu Heni. Jadi memang kita harus disiplin. Nah pemirsa, kalau ngomongin intranasal adalah ekstensi dari teknologi laser yang digunakan di dalam hidung ya, namanya intranasal. Kenapa mesti di dalam hidung? Karena di dalam hidung kita itu banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil. Ingat ya tadi, waktu teknologi laser ini menyinari bagian tubuh kita, apalagi masuk ke pembuluh darah ini akan mengeluarkan nitric oxide. Nitric oxide ini akan dibawa ke seluruh kepala kita. Yang pertama adalah pembuluh darah akan membesar, aliran darah akan lebih lancar. Karena itu tadi dikatakan sama Bu Heni, pakai 3 hari aja vertigo langsung hilang. Iya. Kenapa? Karena sirkulasi darah yang lancar. Termasuk juga sakit kepala, migrain semua akan terbantu. Yang kedua, nitric oxide ini juga akan menjaga fungsi berpikir dan fungsi memori. Karena itu dikatakan bahwa yang namanya intranasal ini juga akan membantu mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi udah bagus banget. Benar. Tambahan lebih jauh lagi adalah bahwa karena sirkulasi darah yang lancar, dia mencegah terjadinya sumbatan, artinya mencegah terjadinya stroke. Atau kalau Anda pernah kena stroke, intranasal ini juga harus dipegang untuk mencegah terjadinya stroke yang berulang. Jadi intranasal ini adalah ekstensi dari teknologi laser yang memang banyak sekali fungsinya. Selamat Bu untuk segala prestasi Ibu sampai usia 70 tahun ini. Saya mohon Bu Heni, di luar sana pasti ada yang seangkatan Ibu yang belum teredukasi benar atau belum tergugah untuk menggunakan teknologi laser, padahal mereka butuh. Ya. Bolehkah Ibu mengajak mereka untuk rame-rame pakai teknologi laser? Waduh. Monggo Bu, silakan. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada dan khususnya kaum kerabat yang mengenal tentang fisik saya. Saya memang kelemahan di metabolisme. Tidak ada salahnya mulai sekarang bagi Anda yang sudah mengalami penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan juga lain-lain yang memang agak sedikit parah di usia lansia 60 tahun ke atas, ada baiknya kita menggunakan teknologi laser sebagai medical therapy. Karena ini ada kombinasi dengan akupuntur. Dan itu sangat berfaedah untuk menjaga fisik kita, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembuluh darah. Terima kasih. Wow. Terima kasih Ibu Heni Ratam untuk kata-kata penutupnya. Itu adalah final statement atau pernyataan terakhir dari narasumber kami, Ibu Heni Ratam. Mbak Lula, makasih. Mas Nurman juga terima kasih sudah mengedukasi masyarakat di episode terbaru dari Go Healthy ini
untuk sama-sama bukan hanya membicarakan teknologi laser yang sudah 10 tahun ada di Indonesia dengan nama Dr. Laser atau AccuLaser guna membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Bukan hanya ngobrol-ngobrol saja, tetapi Anda harus segera menggunakannya. Pemirsa, alat ini memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar biru, dan 2 sinar kuning. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah disesuaikan dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga kualitas kesehatan Anda pun meningkat. Harapannya tentu Anda dan saya akan tercegah dari penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Hubungi kami segera dan izinkan tim call center dari Gogo Mall untuk melayani Anda, pemirsa. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau AccuLaser dari Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.